Ya, selamat malam anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi di pelajaran administrasi infrastruktur jaringan ya di pertemuan kedua ini. Eh, Mas Alfian sudah ada, Mas Hendro ada, Mas Priya ada, udah komplit ya sepertinya ya. Kita bisa langsung mulai aja. Sebelum pelajaran dimulai, saya minta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Silakan, monggo. Mas Miftahudin mungkin. Saya Pak, Nggih, Mas Miftahudin, silakan dipimpin berdoa nggih. ya sebelum mulai pelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Miftahudin. Gimana kabar kalian selama pembelajaran daring ini ya, Mas Alfian? Sehat Pak. Mas Suswono sehat Sehat nggih? Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Bosan Pak Kuotanya dari Pak. gitu ya, bosan daring terus ya. Kuotanya gimana nih? Full daring Pak. Dibeliin sama Bapak Ibu terus ya? Iya Pak. Iya, Iya Pak. Belum kerja. enggak apa-apa Mas ya, semangat terus. Walaupun dengan daring, tapi tetap sama-sama kita belajar bareng ya. Eh, Nanti kita sama-sama jangan sampai lengah ya. Boleh yang lain lengah karena keadaan seperti ini ya, tapi Pak Iwan harapkan kalian jangan sampai lengah ya. Tetap terus berprestasi gitu ya. Oh ya, kira-kira saya ada apa namanya motivasi ini buat kalian ini. Saya mau presentasikan dulu. Kalau pagi-pagi itu doanya biasanya apa ya, Mas Hendro ini dari tadi kok diem aja. Punya doa khusus di pagi hari gitu nggak Mas Hendro? Mas Alfian mungkin punya doa khusus gitu tidak? Waktu pagi hari gitu. Doanya seperti pada Pada umumnya Pak. umumnya gitu ya. Ya. Biasanya ya yang dari kecil udah biasa seperti itu. Oh gitu. Ya, ya. Mungkin sama ya. Namun saya akan memberikan ini nih tips ya, doa yang sering dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap habis sholat subuh ya anak-anak. Kamu bisa mempraktekannya yaitu itu ya, kamu bisa baca sendiri. Kelihatan ya presentasinya ya? Ya, seorang nabi pun memohon kepada Allah ya ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi kita bisa meniru eh, kebiasaan Rasulullah tersebut bahwa ilmu itu kedudukannya adalah mulia gitu ya anak-anak. Kemudian ada satu nasihat lagi dari Imam Syafi'i ini, bila kita ini ya nggak tahan penatnya belajar atau lelahnya belajar, maka kita akan menanggung perihnya bodoh ya. Sungguh menyakitkan ya. Jadi saya harap kalian bisa termotivasi atas nasihat ini gitu. Oke anak-anakku yang saya banggakan, di maaf ini tenggorokannya agak gatel Pak Iwan. Em,
di pelajaran evaluasi permasalahan VLAN ini ya punya tujuan ya. Yang pertama, semoga nanti bisa mampu mengevaluasi cara pemeriksaan permasalahan VLAN ya dengan melihat literasi yang ada yang saya sajikan nanti ya dengan tepat dan bertanggung jawab. Yang kedua, kalian nanti bisa mampu mendeteksi letak permasalahan VLAN ya dengan berdiskusi dengan tepat. Jadi nanti ada kegiatan diskusi. Yang ketiga, kalian bisa mampu melakukan perbaikan konfigurasi VLAN ya dengan menggunakan simulator nanti ada penugasan praktik. Kemudian menguji hasil perbaikan. Jadi semua pekerjaan harus bisa selesai dengan baik. Nah, itu yang Pak Iwan harapkan ya, kamu bisa maksimal dalam belajar di materi kali ini. Oke, sebelum beranjak ke pertemuan kedua ini, saya mau review dulu materi di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan pertama, kita belajar tentang diagnosa permasalahan VLAN dengan ping utility ya. Jadi kita mulai dari hal yang paling sederhana yaitu ping utility. Dari kesimpulan pertemuan satu itu, ping utility itu umum digunakan untuk melakukan tes koneksi ya. Ada 3 status atau kondisi pada ping utility ya, yang harus kalian pahami ya. Yang pertama, reply atau terhubung ya. Kemudian RTO, kepanjangan dari RTO apa kepanjangannya Pak Suswono? Maaf Mas Suswono. Iya, ini koneksinya putus ya. Kita jeda sebentar. Ya. Halo anak-anak. Halo Pak. Alhamdulillah. Ya sudah Ya, bisa. Pak. Alhamdulillah ya. Mohon maaf ya anak-anak. Tadi koneksinya sempat terputus. Ya. Iya, Bapak-Bapak. Oke. Sebentar saya screen share lagi. Tadi sampai mana sebelum putus? Sampai tadi Review? Sampai ini kelihatan ya? ya. Ya, oke. Sedikit saya mengulas pertemuan sebelumnya anak-anak ya di pertemuan 1. Jadi kita telah belajar ping ya, menganalisa atau mendiagnosa VLAN itu dengan ping. Kemudian ada 3 status kondisi ping yang harus kalian tahu ya. Kalian pasti kemarin sudah praktikum ya. Yang pertama reply, kedua RTO atau request timeout. Yang reply tadi maknanya terhubung ya secara sempurna. Kalau RTO itu request timeout ya atau tidak terhubung sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah destination unreachable atau maknanya itu sebenarnya secara fisik terhubung ya, tapi ditahan sesuatu mungkin karena firewall atau mungkin karena router ya yang tidak menghubungkan ke tujuannya. Begitu. Itu di pertemuan pertama. Nah, sekarang kita di pertemuan kedua ini ya, kita akan naik level ini ceritanya ya, menganalisa
atau evaluasi permasalahan jaringan VLAN ya menggunakan tabel VLAN ya. Kita sudah tahu bahwa praktikum kita menggunakan Cisco Packet Tracer ya, sebuah simulator jaringan ya dari Cisco. Nah, jadi nanti di pertemuan 2 ini kita akan belajar nih menganalisa bagaimana tabel VLAN ini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Bagaimana memunculkan tabel VLAN ini dengan perintah show VLAN brief atau show VLAN aja juga bisa. Ini tampilannya seperti ini anak-anak. Nanti kita belajar banyak di situ ya. Sebentar. Oke. Ya. Berikutnya, jadi dari tabel VLAN itu apakah bisa dilihat begitu saja? Oh ini salah nih, enggak ya. Tapi harus dibandingkan dengan topologi atau permintaan konfigurasi VLAN-nya bagaimana. Jadi ini topologinya diketahui ada PC-nya ya, PC-nya terhubung ke port mana, ada IP address-nya ya, seperti ini, bisa kalian lihat sendiri. Kemudian ini di switch-nya ditampilkan tabel VLAN-nya, keluarnya seperti ini. Nah, jadi ini tabel VLAN-nya bisa dicocokkan dengan topologi yang ada. Apakah sesuai atau tidak sesuai. Nah, ketidaksesuaian itu yang akan kita pelajari nanti ya di pertemuan kali ini. Seperti itu. Di modul sudah ada ya. Saya bukakan dulu nih. Ya. Nanti semua kegiatan sudah saya taruh di LMS Schoology anak-anak. Jadi kita buka dulu ya. Saya contohkan. Ini aplikasi Schoology. Ya, tampilannya sama seperti kalian ini. Bentar. Oke, pertemuan 2. Nah, kamu bisa baca dulu nanti ini ya, ketika masuk Schoology. Oke, materi ini nanti kamu bisa baca ya di Schoology, kamu bisa baca di sini ya, bahan ajar ini ya. Kamu bisa buka, isinya sama. Bagaimana cara menganalisa permasalahan VLAN ya. Langkah-langkah prosedurnya dengan detail nanti kamu bisa baca di bahan ajar ini. Kemudian tak hanya bahan bacaan ya, Pak Iwan juga menyiapkan penjelasan bahan ajar melalui video ya. Jadi nanti di dalam video tersebut Pak Iwan menjelaskan bagaimana tahap-tahapnya langsung ya di simulator jaringan. Nah, videonya seperti ini kalau di YouTube ya tampilannya. Perbaikan permasalahan VLAN. Langsung aja dilihat nanti videonya. Ini channelnya. Di LMS sudah ada ini ya, nanti tinggal diklik aja. Oke, anak-anak, saya beri gambaran ya. Di LMS nanti ada beberapa kegiatan. Di kegiatan belajar 1, namanya diskusi ya. Di kegiatan belajar 1, namanya diskusi kelompok. Ya, kita bisa buka nih. Cek isinya apa aja. Ya, intinya gini, terdapat ketidaksesuaian konfigurasi antara topologi VLAN yang diminta dengan hasil tabel VLAN ya. Jadi nanti ada satu kasus anak-anak, studi kasus, topologi yang seperti ini, tabel VLAN-nya tampilannya seperti itu ya. Nanti di cross check anak-anak ya. Kamu bisa melakukan tes koneksi ping dan mencocokkan antara topologi dan tabel VLAN. Kalian diminta untuk mendiskusikan tentang analisa kesalahan ya dan solusi perbaikan atau penambahan
konfigurasi di switch ya. Jadi nanti kamu bisa belajar dengan teman sejawat ya. Oh, teman berpendapat A, kamu berpendapat B ya. Nanti intinya dari diskusi adalah menemukan satu solusi ya atau mengerucut ya. Silakan nanti kalian tuangkan ide dan gagasan dalam kegiatan diskusi ya. Ini ada penilaiannya anak-anak seperti ini nanti tampilannya ya. Nah, ini soalnya, ini tabel velanya, nanti silakan kamu berdiskusi di sini ya. Tinggal mengetikkan komen di sini nanti. Nah, seperti itu ya. Nah, setiap kali komen nanti ada penilaiannya sendiri ya. Kalau kita sebagai siswa harus saya nilai dulu baru muncul kelihatan nilainya begitu anak-anak. Nah, ini kegiatan belajar 1 yaitu diskusi. Nah, kemudian kita melangkah ke kegiatan belajar 2 ya atau disebut dengan LKPD 2. Kuis ya, kuis evaluasi ini. Nah, ini jumlah soalnya ada 3. Nah, durasi kuisnya sekitar 20 menit ya. 20 menit ding. Kemudian jenis kuisnya pilihan ganda ya. Materinya modul 2 tentu saja, perbaikan VLAN dengan melihat tabel VLAN. Ya, skornya maksimal 100 anak-anak. Jadi kamu ada 2 kegiatan ini, satunya diskusi, yang kedua adalah LKPD. Halo anak-anak, masih semangat ya? Masih, Pak. Oke, alhamdulillah. Tadi nggak lupa makan dulu ya sebelum pelajaran ya. Iya, Pak. Ya, nah ini anak-anak terakhir ini kegiatan belajar 3. Nah, kita tahu anak-anak sekolah kita pelajarannya hanya 2 jam. Cuman untuk memenuhi pelajaran 6 jam pelajaran setiap pertemuannya atau setiap minggunya, kegiatan praktek itu dilakukan setelah daring sinkron ini ya anak-anak. Jadi nanti setelah kegiatan belajar 1 dan 2 selesai, kamu bisa mengikuti atau mengerjakan kegiatan belajar 3 ya. Isinya adalah praktik ya. Di mana letaknya di LMS? Nah, ini ya. Di LMS ada di sini ya. Nah, ini portofolio praktik ya. Kamu bisa mengerjakannya nanti ya. Seperti ini. Nah, ini ada, kamu kalau lihat ini, saya besarkan dulu. Ini ada soal pertemuan 2 ya, bentuk soalnya tipe PKA. Seperti apa itu soal PKA? Di pertemuan 1 lalu, kalian sudah ya, sudah pernah mengerjakan. Jadi nanti kamu bisa download di sini, ya, di Google Drive, kemudian atau kamu bisa download di sini ya, di LMS. Kamu download dulu, kemudian kamu buka di aplikasi Cisco Packet Tracer Mobile. Yang pakai laptop di rumah boleh, pakai simulator di laptop boleh, simulator di HP juga boleh ya, silahkan. Nah, setelah diskusi sama teman-teman, mengetahui solusinya bagaimana, kemudian tinggal diterapkan di sini ya. Setelah dikonfigurasi benar, kemudian kamu berkewajiban untuk mengunggah hasil evaluasi praktekmu ya. Nah, diunggah di sini. Gitu. Silakan diunggah aja nanti. Nah, ini paling lambat tugasnya sampai maghrib ya anak-anak ya. Jadi saya beri tenggang waktu sampai sore. Jadi kamu bisa dengan leluasa untuk mengerjakannya ya. Dengan teliti anak-anak. Mengerjakan dengan teliti. Nah, terus berikutnya refleksi anak-anak. Refleksi pembelajaran. Ya, saya harapkan kalian semuanya mengisi refleksi pembelajaran ya. Tak lengkap kalau kamu sudah mengerjakan KB 1, 2, 3 tapi tanpa mengisi refleksi pembelajaran. Jadi nanti selama pembelajaran itu kesulitannya apa ya. Yang kedua, silakan kamu menguraikan ya, kesulitan dalam menyerap pembelajaran ini apa. Apakah HP-nya potato ya atau
tidak ada koneksi internet ya, kamu bisa ke sekolahan ya, mampir ke sekolahan dulu, koneksi internet kan gratis, kamu silakan bisa ke sekolahan ya, tapi tidak bergerombol tentunya. Kemudian yang ketiga, kamu bisa merefleksikan pembelajaran, kegiatan apa yang menarik. Misalkan di diskusi menarik, alasannya apa, kamu jelaskan semuanya. Nanti Pak Iwan nggak lepas begitu saja ya, saya tetap hadir di forum diskusi ya. Saya akan memberi stimulus kepada kalian, saya akan menjawab atau mengamati pendapat-pendapat kalian ya, seperti itu ya. Saya harap kalian semua bisa bersemangat ya dalam mengerjakan. Kalau ingin melihat referensi dari buku atau sumber untuk kamu lebih belajar, kita punya buku paket ya dari Erlangga ini, Administrasi Infrastruktur Jaringan. Kamu bisa belajar di sana bagaimana caranya konfigurasi ini itu ya. Bagus sekali bukunya. Kemudian kamu juga bisa memperluas dari internet nih, pintarkomputer.com, atau ini ya, paper dari MUSM nih yang dirilis tahun 2010 dari US Army Research Laboratory, tapi bahasa Inggris anak-anak, silahkan kamu bisa belajar ya. Atau di Cisco Press nih ya, pengumuman yang diumumkan oleh Cisco ini saya ambil tentang bagaimana tabel VLAN ya, menjelaskan bagaimana itu tabel VLAN. Kamu bisa buka ini untuk referensi kalian. Oke anak-anak, terima kasih. Penjelasan di pertemuan 2 ini sudah jelas semuanya. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tanya Pak. Mas siapa ini? Mas Miftahudin ya? Iya, saya tanya Pak. Oh ya, silakan Mas. Tadi Pak Iwan menjelaskan VLAN, terus ada apa namanya ping itu Pak ya, dari hasil ping ada yang RTO, ada yang reply, dan ada yang destination unreachable gitu Pak ya. Ya betul Mas. Saya menanyakan apakah melihat dari hasil ping itu bisa menjadi tolak ukur analisa sebuah VLAN Pak. Terima kasih. Oh ya, pertanyaannya kritis sekali ya, bagus sekali. Jadi gini Mas Miftahudin, ping itu salah satu metode ya. Jadi kalau dikatakan tolak ukur utama itu belum tentu ya. Karena konfigurasi di dalam switch itu sendiri ditesnya hanya bisa dengan ping ya. Jadi perlu kalau dalam menganalisa itu yang pertama dites ping dulu. Tes ping loh kok nggak connect, kok RTO, ada apa ini ya. Jadi langkah selanjutnya adalah kamu bisa melakukan pengamatan terhadap tabel VLAN ya, seperti di pertemuan 2 ini. Kalau di pertemuan 1 hanya saya skenarionya hanya tes ping aja, connect nggak, dicek coba IP-nya. Nah, sekarang kita naik level lagi ya dengan tabel VLAN. Tentu jawabannya adalah tentu ping saja tidak cukup untuk menganalisa permasalahan konfigurasi VLAN. Itu Mas Miftahudin, bisa dimengerti ya? Ya, terima kasih Pak jawabannya Pak. Iya, bagus sekali Mas. Adakah dari siswa yang lain? Tanya Pak. Mas siapa ini? Suswono. Mas Suswono, ya. Gimana Mas? Ya, untuk cara termudah untuk menganalisa VLAN apakah ada Pak? Cara termudah, saya coba menampilkan Cisco Packet Tracer di sini ya, Mas Suswono. Ini topologi jaringan. Bagaimana cara mudahnya ya? Cara termudahnya tentu saja cek fisik ya Mas Suswono ya. Misalkan ini PC1 bener nggak tersambung ke port 1 seperti yang diinginkan. Nah, itu cara termudahnya ya. Cara termudahnya adalah cek fisik koneksi ya. Nah, oh bener, PC1 terhubung ke port 1.
Nah, berikutnya cek fisik lagi PC 2. Oh, benar, masuk ke port 2. Gitu cara termudahnya. Cara termudah secara software ya melakukan tes koneksi ping seperti ini ya. Misalkan PC 1 mau saya cek ke PC 2 nih ya. Saya tes nih, tes PDU ya. PC 1 kirim ke PC 2 ya. Hasilnya failed ya. Kita coba sebaliknya. Failed lagi, berarti ada kesalahan konfigurasi kalau tidak di PC-nya ya di switch-nya. Kira-kira gitu Mas Suswono, ada dua hal yang termudah ya. Satu cek fisik, dua cek ping gitu. Sudah bisa dimengerti ya Mas Suswono? Oke Pak, sudah bisa Pak, terima kasih. Oh ya, alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan dari anak-anakku yang saya banggakan. Mas Hendro ini ya biasanya sering bertanya ini, kenapa diam aja ini? Cukup Mas Hendro atau Mas Alfian? Cukup Pak, sudah jelas. Oh, alhamdulillah. Cukup Pak, cukup. Oke. Jadi anak-anakku jangan lupa setelah saya menutup pertemuan sinkron ini, kamu langsung masuk ke LMS ya. Kita berkegiatan secara asinkron ya. Langsung masuk ke baca modul, lihat video, diskusi, nanti kita berjumpa di sana. Jadi kita bertukar pendapat, bertanya, dan mencari solusi bagaimana studi kasus yang diangkat di situ ya. Saya harap kita tetap semangat ya. Saya tunggu tugasnya. Ini masih ada sisa waktu 1,5 jam ya untuk kalian mengerjakan LKPD 1 dan 2, dan nanti praktikumnya bisa ada tambahan waktu hingga nanti sore. Gitu anak-anak, jangan lupa ngisi refleksi pembelajaran ya, dan nanti di akhir ada kesimpulan dari saya yang saya upload di LMS. Itu saya rasa cukup anak-anak. Saya pimpin doa ya sebagai penutup ya. Baik anak-anakku, terima kasih sekali atas atensinya, sudah hadir tepat waktu dalam pelajaran AIJ ini. Mari kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa berkah dan bermanfaat untuk sesama manusia dan untuk kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal masa depan. Semuanya siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah anak-anak, bisa minta ditampilkan videonya, saya ingin lihat dan menyapa kalian. Dan jempol begini ya, bisa nggak ya? Minta tolong. Iya, oke. Iya, terima kasih Mas Indro. Saya screenshot dulu ya. Oke. Terima kasih. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin meninggalkan presentasi.